Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Jago-Jago Bayaran. Bagian 3. Ayo, cepat. Jangan sampai terlambat. Seru Suryadenta sambil melompat dari tempat persembunyiannya. Ketiga adiknya segera mengikutinya. Mereka berlari cepat ke ujung jalan yang memiliki dua belokan. Dari cara mereka berlari, dapat dipastikan kalau ilmu yang dimiliki cukup tinggi. Dalam sekejap saja mereka sudah tidak kelihatan. Mereka segera berhenti setelah sampai di perbatasan Desa Kalianget. Tampak hutan lebat membentang di depan. Sampai di sini, jalan sudah terputus oleh sungai besar yang mengalir deras. Tidak ada satu perahu pun yang tampak, hanya sebuah rakit yang dihubungkan dengan tambang ke seberang. Mungkin mereka sudah menyeberang, Kakang, kata Tirtadenta. Suryadenta tidak menjawab. Matanya lurus menatap ke seberang sungai. Tak seorang pun yang berada di atas rakit itu. Kemudian pandangan matanya menatap ke sekitarnya. Tiba-tiba matanya agak menyipit, begitu melihat jejak-jejak kaki yang tertera di tepian sepanjang sungai. Jejak-jejak kaki itu menuju ke muara, dan ini berarti kembali lagi ke desa Kalianget. Ikuti aku. Seru Suryadenta agak cerah wajahnya. Mereka berjalan cepat menyusuri tepian sungai ke arah muara. Jejak-jejak kaki itu tertera jelas milik dua orang yang berjalan bersisian. Sejenak mereka berhenti melangkah, karena jejak-jejak kaki yang diikuti hilang begitu saja. Maaf, apakah ada yang kalian cari? Empat bersaudara itu bukan alang kepalang kagetnya, begitu mendengar suara dengan tiba-tiba dari belakang. Dengan segera mereka melompat berbalik. Kini di depan mereka berdiri pendekar Raja Wali Sakti dan Pandanwangi. Kalau tidak salah, kalian berempat yang tadi berada di kedai. Apakah benar? Rangga bersikap sopan dengan senyum tersungging di bibir. Benar, sahut Suryadenta. Lantas, apa maksud kalian mengikuti perjalanan kami? Tanya Rangga. Maaf, jika kami mengganggu. Tapi kami bermaksud baik padamu, kata Suryadenta. Rangga mengernyitkan alisnya. Apakah kau pendekar Raja Wali Sakti? Tanya Bayudenta tidak sabaran. Rangga tidak langsung menjawab, dia menatap empat orang di depannya. Kemudian pandangannya beralih pada Pandanwangi di sampingnya. Pertanyaan Bayudenta membuatnya jadi berpikir. Mungkin kami salah menilai, silakan Nyi dan Kisanak melanjutkan perjalanan, kata Suryadenta sambil menggerakkan tangannya, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan tempat itu. Tunggu, cegah Rangga. Suryadenta berhenti. Sementara Rangga mendekat ke arah mereka, diikuti Pandanwangi. Boleh aku tahu, untuk apa kalian mencari pendekar Raja Wali Sakti? Tanya Rangga menyelidik. Apakah Kisanak tahu, di mana pendekar Raja Wali Sakti? Tanya Suryadenta tidak menggubris pertanyaan Rangga. Aku akan menunjukkan, kalau kalian mau memberitahu alasannya, sahut Rangga. Suryadenta memandang ketiga adiknya. Semua mengangguk perlahan, menyetujui usul Rangga. Baiklah, aku memang tidak bisa menjelaskan secara rinci. Tapi, kalau ingin tahu semuanya, kau bisa menemui Ki Jatirekso atau Jaka Wulung, kata Suryadenta. Siapa mereka? Kepala desa dan putranya. Rumah mereka yang paling besar di desa ini. Aku yakin, kau sudah melewatinya tadi, sahut Bayudenta. Kalau begitu, apakah aku harus bertanya dulu pada kepala desa itu? Benar. Ayo, Pandan. Rangga langsung melompat cepat. Pandanwangi mengikutinya. Begitu cepatnya mereka berlalu, dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan. Empat orang yang menyaksikan itu hanya melongo. Bagaimana sekarang, Kakang? Tanya Tirtadenta. Kita harus pergi ke rumah kepala desa, tapi dengan cara diam-diam, kata Suryadenta. Aku yakin, dia pasti pendekar Raja Wali Sakti. Tidak banyak orang yang bisa menghilang begitu cepat, kata Mayadenta setengah bergumam. Tidak ada yang menanggapi ucapan Mayadenta. Mereka terus saja berjalan cepat menuju desa Kalianget. Tujuan mereka sudah pasti, yakni ke rumah kepala desa.
Tapi Suryadenta mengajak melalui jalan memutar. Sebaiknya kita datang terang-terangan saja, Kakang, usul Mayadenta. Tidak. Kita harus tahu, ada apa sebenarnya di balik semua ini. Dan hanya dengan cara inilah, kita dapat mengetahui semua yang terjadi. Bantah Suryadenta. Tapi, tindakan kita apa tidak salah? Mayadenta masih tetap tidak menyetujui. Demi kebenaran, segala cara harus ditempuh. Terlalu besar resikonya, Kakang. Suryadenta menatap adik bungsunya itu. Baiklah, kau dan Tirta datang dari depan. Tapi bersikaplah yang wajar, aku dan Bayu akan menyelinap dari belakang, kata Suryadenta bisa mengerti kekhawatiran adik perempuan satu-satunya itu. Tapi kalau ada yang menanyakanmu, tanya Tirtadenta. Bilang saja, aku sedang di batas desa. Jawab Suryadenta tanpa pikir panjang lagi. Ayo, Bayu. Mayadenta tidak dapat mencegah lagi. Dia hanya bisa memandang kepergian dua kakaknya. Kemudian dia menurut saja ketika tangannya digamit Tirtadenta. Kini mereka terpisah menjadi dua bagian dengan tugas masing-masing. Mayadenta sendiri masih belum bisa memahami jalan pikiran kakak sulungnya. Tapi dia harus menurut, agar semua rencana yang ada di kepala Suryadenta bisa berjalan lancar. Ki Karangseda tampak bersungut-sungut ketika keluar dari rumah kepala desa. Sorot matanya tajam menatap Mayadenta dan Tirtadenta yang melintas di halaman rumah. Sejenak mereka saling tatap, kemudian Ki Karangseda terus melangkah diikuti Ki Pungkur. Mayadenta masih menatap ke arah kedua laki-laki tua itu, dan baru melangkah ketika tangannya digamit Tirtadenta. Dua bersaudara itu terus melangkah masuk melewati ruang depan yang sepi. Tak lama kemudian, mereka melihat Jaka Wulung sedang duduk termenung sendirian di ruang tengah. Jaka Wulung segera mengangkat kepalanya, begitu mendengar langkah-langkah kaki mendekat. Sementara Mayadenta dan Tirtadenta langsung duduk di depan putra kepala desa itu, tanpa menunggu dipersilakan lebih dahulu. Barusan aku melihat Ki Karangseda dan Ki Pungkur, kata Tirtadenta membuka suara lebih dulu. Apa yang mereka lakukan? Tanya Jaka Wulung. Tidak ada, sahut Mayadenta sambil menggeleng. Tapi nampaknya mereka gusar. Ada apa? Mereka mendesakku, sahut Jaka Wulung pelan. Ada kegelisahan di wajahnya. Apa yang mereka inginkan? Tanya Mayadenta mau tahu. Kepala. Mayadenta dan Tirtadenta kaget bukan main. Untuk beberapa saat mereka saling tatap salu sama lainnya. Kepala siapa? Tanya Mayadenta dengan kening berkerut. Pendekar Raja Wali Sakti. Bagai disambar petir di siang bolong, Mayadenta dan Tirtadenta terlonjak saking kagetnya. Kembali mereka saling tatap. Untuk beberapa lama, tidak ada yang bicara sedikit pun. Tirtadenta makin tidak mengerti, mengapa Ki Karangseda dan Ki Pungkur menginginkan kepala pendekar Raja Wali Sakti. Apakah mereka tidak bisa mengukur tingginya gunung dan dalamnya lautan? Semua orang tahu, siapa pendekar Raja Wali Sakti. Walaupun belum pernah melihat secara langsung, tapi kabar yang mereka dengar cukup membuat bulu kuduk merinding. Sampai saat ini, belum ada seorang tokoh pun yang mampu menandingi kesaktiannya. Lalu, bagaimana mungkin bisa memperoleh kepalanya? Apa yang diinginkan Ki Karangseda dengan kepala pendekar itu? Tanya Tirtadenta. Aku tidak tahu. Tapi dia terus mendesakku, agar mencari dan memenggal kepala pendekar itu, sahut Jaka Wulung lesu. Kenapa harus kau? Desak Mayadenta bimbang. Aku. Jaka Wulung tampak kebingungan menjawab. Tirtadenta dan Mayadenta saling berpandangan. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam diri putra kepala desa itu. Kelihatannya Jaka Wulung tidak berdaya menghadapi desakan Ki Karangseda. Ada rahasia apakah sebenarnya di balik semua ini? Pertanyaan itulah yang terus mengganggu pikiran Tirtadenta dan adiknya selama ini. Katakan, Jaka. Kenapa Ki Karangseda menginginkan kau yang menghadapi pendekar Raja Wali Sakti itu? Desak Tirtadenta. Jaka Wulung masih kebingungan untuk menjawab. Apakah dia mengancammu? Tanya Mayadenta mendesak juga.
Jaka Wulung tetap diam saja. Lidahnya terasa kaku untuk diajak bicara. Hanya matanya yang berputar-putar menatap dua wajah di depannya. Kau tidak bisa hanya dengan diam seperi itu, Jaka. Keadaan desa ini makin kacau dan makin banyak korban yang jatuh. Apakah kau ingin menambah korban lagi? Tirtadenta tidak sabar lagi. Aku tidak bisa mengatakannya, sebaiknya kalian tanyakan langsung pada Ki Karangseda. Jawab Jaka Wulung seraya bangkit, dan melangkah menuju kamarnya. Jaka Wulung, sentak Tirtadenta. Namun Jaka Wulung seakan tidak mendengar dan terus melangkah meninggalkan dua bersaudara itu. Tirtadenta bangkit ingin mengejar, tapi tangannya keburu dicekal adiknya. Terpaksa dia diamkan saja. Jaka Wulung masuk ke dalam kamarnya. Dari tadi, aku tidak melihat Ki Jatirekso. Di mana dia? Kata Tirtadenta setengah bergumam, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Mayadenta nampak tersentak. Dia juga baru sadar, kalau dari tadi tidak melihat Ki Jatirekso. Secepat kilat dia melompat dan menerjang pintu sebuah kamar yang tertutup rapat. Ternyata kamar yang biasa ditempati Ki Jatirekso itu kosong melompong. Bahkan keadaannya berantakan bagai kapal layar pecah yang baru diamuk badai. Melihat keadaan ini Mayadenta segera menuju ke depan pintu kamar Jaka Wulung. Kemudian diketuknya keras-keras pintu kamar itu. Tapi tidak ada sahutan sedikit pun dari dalam. Sejenak gadis itu memasang telinganya tajam-tajam, dan tetap tidak ada suara sedikit pun yang terdengar. Sementara Tirtadenta yang tidak sabar, langsung mendobrak pintu itu. Brak! Jaka! Teriak Tirtadenta keras-keras. Rasanya belum begitu lama Jaka Wulung masuk ke kamar. Tapi mengapa kamar itu kosong? Sedang jendelanya juga tertutup rapat. Aku rasa, dia keluar lewat jendela, kata Mayadenta sambil membuka jendela yang tidak terkunci. Menyadari keadaan rumah itu sudah kosong, mereka langsung keluar lewat jendela. Tapi begitu kaki mereka menjejak tanah, tiba-tiba dua bayangan meluncur ke arah mereka. Ternyata Suryadenta dan Bayudenta yang datang. Tidak lihat Jaka Wulung? Tanya Mayadenta langsung ke sasaran. Tidak. Sahut Suryadenta menggelengkan kepala. Memangnya ada apa? Tanya Bayudenta tidak mengerti. Ki Jatirekso menghilang, sahut Tirtadenta. Dan Ki Karangseda mendesak Jaka Wulung agar memenggal kepala pendekar Raja Wali Sakti. Tapi Jaka Wulung tidak mau mengatakan yang sebenarnya, malah kabur lewat jendela kamarnya, lanjut Mayadenta menyambung. Gila! Permainan apa pula ini? Dengus Suryadenta. Apa orang asing itu sudah tiba di sini? Tanya Bayudenta. Tirtadenta dan Mayadenta menggelengkan kepala sambil berpandangan. Mereka tadi cuma melihat Ki Karangseda dan Ki Pungkur keluar dari rumah itu. Sementara di dalam cuma ada Jaka Wulung sendirian. Dan tidak ada siapa-siapa lagi di rumah itu. Sementara itu, Rangga dan Pandanwangi tengah beristirahat di bawah pohon yang tidak jauh dari rumah kepala desa. Sesekali pandangan mereka menatap ke arah jalan yang ramai dipenuhi orang-orang hilir mudik dengan kesibukan masing-masing. Aku yakin, kau pernah kenal dengan Ki Karangseda, kata Pandanwangi. Dengar namanya saja baru kali ini, keluh Rangga. Tangannya menjemput batu kerikil dan melemparkannya begitu saja. Tapi mengapa dia menginginkan kepalamu? Tanya Pandanwangi masih tetap tidak percaya pada jawaban Rangga. Mereka tadi memang mendengar semua percakapan dengan jelas di rumah Ki Jatirekso. Tapi Rangga dan Pandanwangi sengaja tidak menampakkan diri. Mereka ingin mengetahui lebih jelas, apa sebenarnya yang tengah terjadi. Itu yang sedang aku pikirkan sekarang, Pandan, kata Rangga setelah cukup lama diam. Kalau begitu, kenapa tadi Jaka Wulung tidak kita kejar saja? Untuk apa? Rangga balik bertanya. Kok? Untuk apa? Dia kan diperintahkan untuk memenggal kepalamu. Tentunya dia tahu, apa maksud Ki Karangseda menginginkan kepalamu. Yang diinginkan adalah aku. Jadi, biarkan saja laki-laki tua itu yang mencariku. Untuk apa mengurusi dia? Kau mulai egois, Kakang. Tidak. Sampai sejauh ini,
Aku tidak pernah mementingkan diri sendiri. Memang, tapi kau harus ingat. Dengan keadaan seperti itu, Jaka Wulung terancam nyawanya, dan kita harus bertindak. Kita tunggu saja perkembangannya, Pandan, jawab Rangga mengalah. Tak lama kemudian mereka bangkit. Sejenak mata mereka menatap rumah besar tempat tinggal kepala desa Kalianget. Setelah itu mereka berbalik dan hendak melangkah pergi. Namun baru saja kaki mereka terayun, tiba-tiba. Awas! Seru Rangga keras. Seketika itu juga dia mendorong tubuh Pandan Wangi, dan tangan kanannya bergerak cepat menangkap benda hitam yang meluruk deras ke arahnya sambil melompat. Dan dengan manis sekali, pendekar Raja Wali Sakti menjejakkan kakinya lagi ke tanah. Sedangkan Pandan Wangi yang terdorong tadi, bergulingan, lalu bagai seekor burung walet, dia melompat dan bangkit lagi. Tangannya segera mencabut kipas yang terselip di pinggang. Sebuah kipas baja dengan ujung-ujungnya yang runcing dan tajam. Rangga segera mengamati 3 batang anak panah berwarna hitam pekat yang tergenggam di tangannya. Matanya yang setajam mata elang, berhasil menangkap kelebatan bayangan hitam dari balik semak belukar di sebelah kanannya. Menyadari hal itu, dia langsung salto sambil mengebutkan tangan kirinya dengan cepat. Dan sebelum kakinya menginjak tanah kembali, Rangga telah melemparkan anak-anak panah yang tadi disambarnya ke arah bayangan hitam itu. Krep, krep, krep. 3 bayangan hitam langsung keluar dari dalam semak belukar. Sejenak Rangga mengamati 3 orang yang berpakaian serba hitam, yang kini telah berdiri di depannya. Hebat! Tidak percuma kau mendapat julukan pendekar Raja Wali Sakti, kata salah seorang yang berdiri di tengah. Suaranya kecil, namun terdengar nyaring melengking. Siapa kalian? Tanya Rangga. Hik hik hik. Kami inilah yang mendapat julukan 3 bayangan tengkorak. Pantas. Tubuhmu kurus kering seperti tengkorak, sumut Pandan Wangi mencibir. Kenapa kalian ingin membunuhku? Tanya Rangga lagi. Hehehe. 1000 keping uang emas untuk kepalamu, pendekar Raja Wali Sakti. Benar-benar luar biasa, begitu mahal harga kepalamu, sahut orang yang berdiri paling kanan. Rangga menggeser kakinya ke samping kiri, mendekati Pandan Wangi. Sejenak dimiringkan kepalanya dan berbisik di telinga gadis itu. Kau menyingkir dulu, adik kecil, bisik Rangga. Apa? Pandan Wangi kontan mendelik disebut adik kecil. Benar. Kau menyingkir saja anak manis, celetuk salah seorang dari 3 bayangan tengkorak. Pandan Wangi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena Rangga sudah mendorong pundaknya agar menyingkir. Mau tidak mau, dia terpaksa menyingkir. Tapi tidak begitu jauh dari pendekar Raja Wali Sakti. Sejenak Rangga melirik Pandan Wangi. Gemas juga dia, karena gadis itu hanya berdiri di bawah pohon yang jaraknya masih terlalu dekat. Sebaiknya lepaskan sendiri kepalamu, bocah. Agar kami tidak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga, kata salah seorang dari 3 bayangan tengkorak yang berdiri di tengah. Kalau kalian menginginkan uang itu, berusahalah untuk mendapatkannya. Tantang Rangga. Bersiaplah untuk mati, bocah. Tunggu. Tiba-tiba Pandan Wangi melompat, dan langsung berdiri di tengah-tengah. Tentu saja kenekatan gadis itu membuat Rangga kaget setengah mati. Pandan. Bentak Rangga agak emosi. Tenang, Kakang. Biarlah aku yang main-main dulu dengan kakek-kakek jelek ini. Kata Pandan Wangi keras suaranya. Hehehe. Menyingkirlah, anak manis. Wajahmu terlalu cantik, jangan membuat aku terpaksa merusak kecantikanmu, kata orang yang di tengah mengejek. Aku memang ingin jelek seperti mukamu. Tantang Pandan Wangi ketus. Kurang ajar. Kurobek mulutmu. Geram yang di kanan. Mungkin tanganmu dulu ya asteris. Salah seorang dari 3 bayangan tengkorak yang bernama bayangan tengkorak putih langsung menerjang Pandan Wangi. Tampak jari-jari tangannya terkembang kaku. Sementara Pandan Wangi menggeser kakinya sedikit, sambil menarik tubuhnya ke kiri. Kemudian dengan cepat, dia mengebutkan kipas mautnya ke arah tangan yang mengembang kaku itu.
Bayangan tengkorak putih sangat terkejut dengan serangan mendadak itu, segera ditariknya kembali tangannya. Tapi belum sempat ditarik penuh, tiba-tiba kaki Pandan Wangi mengenai dadanya. Si bayangan tengkorak putih terjengkang beberapa langkah, tapi kemudian dia melompat untuk menghindari serangan berikutnya. Di lain pihak, tanpa menurunkan kakinya, Pandan Wangi ikut melompat dengan memutar kedua kakinya. Buk, buk. 2 kali kaki Pandan Wangi mendarat telak di punggung dan dada lawannya. Langsung saja lawannya mengaduh dan tubuhnya tersuruk dengan keras. Sementara Pandan Wangi mendarat mulus di tanah. Setan, umpatnya. Baru begitu saja sudah jatuh, apalagi melawan pendekar Raja Wali Sakti. Ejek Pandan Wangi. 3 bayangan tengkorak sangat geram mendengar ejekan itu, dan tak lagi menganggap remeh gadis itu. Mereka segera bergerak dan mengepung dari 3 jurusan. Sementara jari-jari tangan mereka yang kurus, terentang kaku, bagai cakar besi yang siap mengoyak apa saja. Bagus. Maju kalian semua. Dengus Pandan Wangi. Tak jauh dari situ, tampak Rangga masih tetap berdiri di tempatnya. Sebenarnya dia masih khawatir akan Pandan Wangi, meskipun tadi Pandan Wangi sudah memperlihatkan kemajuan yang diperolehnya. Sementara pertarungan antara Pandan Wangi melawan 3 bayangan tengkorak sudah berlangsung sengit. Rangga keheranan melihat Pandan Wangi mampu menandingi lawannya sampai 10 jurus. Bahkan tampaknya, dia masih mampu menandingi sampai 50 jurus sekalipun. Tidak disangka sama sekali, kalau gadis itu telah memperoleh kemajuan yang begitu pesat. Kipas baja mautnya yang ada di tangan, berkelebatan memancarkan sinar keperakan yang mengancam tubuh lawan. Kia! Tiba-tiba Pandan Wangi berteriak keras dan melengking tinggi. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mencelat ke udara. Setelah 2 kali berputar, tiba-tiba di tangan kanannya sudah berganti dengan sebuah pedang berwarna merah menyala. Sedang kipas baja mautnya berada di tangan kiri. Kini, dengan pedang naga geni di tangan, dia bagai sesosok malaikat maut yang siap mencabut nyawa. 3 bayangan tengkorak terkesiap melihat pamor pedang di tangan Pandan Wangi. Tapi sebelum mereka ada kesempatan untuk bertindak, dengan cepat Pandan Wangi mengibaskan 2 senjata pusakanya dan menerjang bagai kilat. Bet! Ah! Tiba-tiba salah seorang musuhnya memekik tertahan. Tubuhnya langsung terhuyung-huyung ke belakang, sedang darahnya mengucur deras dari pangkal lengannya yang buntung terbabat pedang. Sementara Rangga yang berdiri tak jauh dari tempat itu, sampai menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Pandan Wangi bagaikan singa betina yang mengamuk. Mampus kalian! Yeah! Pekik Pandan Wangi. Bersamaan dengan itu, tubuhnya berputar cepat. Sementara sinar merah yang keluar dari pedangnya, mengurung seluruh tubuhnya. Saat itulah salah seorang lawannya lagi tidak sempat menghindar. Maka tanpa ampun lagi, orang kurus itu langsung menjerit menyayat hati sambil memegangi dadanya yang tertembus pedang. Kemudian tubuhnya ambruk ke tanah tak bergerak-gerak lagi. Sedangkan Pandan Wangi berdiri tegak dan menatap tajam pada salah seorang lagi yang masih hidup. Sekarang giliranmu, kakek jelek. Dengus Pandan Wangi. Laki-laki tua yang tinggal seorang diri itu, langsung mundur beberapa tindak. Hatinya menciut melihat 2 temannya sudah menggeletak berlumuran darah. Sementara Pandan Wangi dengan pedang teracung di tangan perlahan-lahan mendekati musuhnya. Pandan! Panggil Rangga seraya mendekat. Pandan Wangi tidak menoleh. Pandangan matanya tajam menatap musuhnya yang terus melangkah mundur. Rangga segera menggamit tangan Pandan Wangi dan menekannya ke bawah. Sejenak Pandan Wangi berhenti melangkah dan langsung menatap Rangga. Sudahlah, dia sudah tidak berdaya, kata Rangga menyadarkan. Ingatlah, Kakang. Hanya karena 1000 keping uang emas, dia mau memenggal kepalamu. Masih pantaskah dia dibiarkan hidup? Pandan Wangi kembali menatap tajam pada musuhnya. Masukkan pedangmu, Pandan. Perintah Rangga tegas. Pandan Wangi menatap tajam ke arah Rangga. Kemudian perlahan-lahan dia memasukkan pedang naga geni ke dalam warangkanya. Rangga tersenyum, lalu melangkah mendekati kakek tua itu. Kalau boleh aku tahu,
Siapa namamu, kek? Tanya Rangga dengan suara lembut dan sopan. Bayangan tengkorak hitam. Sahut kakek itu dingin. Memang sulit mengetahui nama asli seorang tokoh rimba persilatan. Mereka lebih senang menggunakan julukan daripada nama sebenarnya. Siapa yang membayarmu? Tanya Rangga lagi sambil tersenyum. Itu bukan urusanmu. Ketus jawaban si bayangan tengkorak hitam. Nyawamu sudah ditenggorokan, kakek jelek. Geram Pandan Wangi mengancam. Kenapa tidak kau bunuh saja aku sekalian? Tantang bayangan tengkorak hitam sambil melirik dua temannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Rangga segera menahan langkah Pandan Wangi, yang sudah muak dengan melihat tingkah kakek itu. Gadis itu menggerutu, mengapa Rangga masih juga sabar, padahal orang yang dihadapinya jelas-jelas menginginkan kepalanya. Jawab pertanyaanku, bayangan tengkorak hitam, kalau tidak, biar adikku yang mengurusmu, ancam Rangga. Bayangan tengkorak hitam hanya mendengus. Siapa yang membayarmu? Tanya Rangga lagi. Bayangan tengkorak hitam tetap diam. Jawab. Bentak Pandan Wangi gusar. Pandan Wangi benar-benar tidak dapat lagi menahan amarahnya. Dan tanpa dapat dicegah lagi, ia segera melompat sambil menarik pedangnya. Begitu cepatnya dia bergerak, sehingga bayangan tengkorak hitam tidak sempat lagi mengelak. Seketika itu juga, laki-laki tua itu langsung menjerit melengking tinggi, begitu tubuhnya terbabat pedang Pandan Wangi. Kemudian Pandan Wangi melayangkan kakinya ke arah dada. Kontan saja tubuh bayangan tengkorak hitam terjengkang deras ke belakang dan membentur batang pohon yang besar. Setelah jatuh tubuh itu terkulai tidak bernyawa lagi. Bersambung ke episode Jago-Jago Bayaran. Bagian 4. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih.